Puji Tuhan saudara sekalian, saya mengharapkan saudara-saudari semuanya di rumah baik-baik dan jaga kesehatan ya. Jangan kecapean, usahakan olahraga dan makan makanan yang bergizi ya. Oke, puji Tuhan, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan yang terdapat di Roma pasal 12 ayat ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk menubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Urapi hamba Engkau yang tidak layak. Berkatilah kami semuanya yang menyampaikan dan mendengar, supaya kami bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hari ini kita mau diskusi tentang apa? Tanggung jawab. Nah, di sini ayat ini jelas sekali mengatakan bahwa Tuhan itu memberikan kepada setiap anak-anak Dia, ya, mempunyai karunia yang berlain-lainan. Ya, saya ingat, saya waktu baru bertobat, saya begitu rindu untuk lihat orang itu pelayanan dalam gitar gitu loh ya. Saya kepengen melayani Tuhan dengan gitar. Tetapi bulan ya, tahun 2 tahun, saya akhirnya merasakan saya tidak cocok dalam apa? Pelayanan gitar. Karena saya hanya lihat di gereja, aduh, senang banget ya lihat ini saudara kita ini, brother kita ini main gitar luar biasa gitu loh. Nah, kita tidak bisa memaksa diri kita untuk melakukan apa yang kita merasakan mata kita mau gitu loh. Kita harus tanya kepada Tuhan. Tuhan, boleh nggak saya melayani Engkau di dalam musik gitu loh. Kalau tidak, ya jangan kecewa. Jangan paksa. Karena Alkitab ini jelas mengatakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Bayangkan kalau saat semuanya orang gereja main gitar. Habislah gereja, siapa yang main drum, siapa yang main keyboard. Jadi kita ini diberikan Tuhan itu karunia yang berbeda-beda. Tapi bottom line itu adalah kita harus mau mempunyai pertanggungjawab. Orang yang percaya pada Tuhan Yesus, pentingnya harus mengerti bagaimana kita dengan jujur di hadapan Tuhan dan sesama, ya, untuk membuktikan bahwa aku adalah orang yang memiliki kredibilitas yang baik, dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Jangan kita dengan kedagingan kita mau melayani Tuhan, melakukan kepada Tuhan itu dengan apa yang kita mau. Nah, itu nggak benar. Karena kita mau show off, kita mau kompetisi dengan saudara seiman, kita merasakan ataupun kita mempunyai, saya mau seperti dia loh. Kita nggak bisa seperti orang, karena di dunia ini tidak ada orang punya jari-jari itu yang sama. Ya kan? Dan begitu Tuhan ciptakan kita ini berbeda, berlain-lainan. Marilah kita berdoa, Tuhan, apa sih talenta yang Engkau berikan buat aku? Tuhan, panggilan Engkau apa sih dalam kehidupan aku gitu loh. Jangan kita iri dengan orang lain ataupun mau seperti dia. Ya, contohnya, kita lihat orang ini kalau nasihatin orang luar biasa. Kita jangan anggap kita seperti dia, karena dia dipanggil Tuhan itu menjadi apa? Menasihati orang. Karunianya itu begitu. Nah, ada orang melayani Tuhan itu dengan sukacita. Tapi waktu orang ini melayani, hatinya setengah. Nah, ada juga yang mengajar, pintar mengajar. Dia ngajar semuanya jelas. Ada yang profesor, pintar sekali. Waduh, kalau dia ngajar, kucing pun nggak ngerti gitu loh. Susah, karena dia bukan orang yang bisa mengajar orang lain. Dia hanya bisa melayani, nggak bisa mengajar. Jangan paksa gitu loh.
biarlah kita tanya pada Tuhan, di mana tempat kita. Nah, karena itu saudara sekalian, kita harus tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa sih yang saya bisa lakukan untuk melayani Engkau? Apa sih Tuhan yang saya bisa melakukan, Tuhan? Nah, Tuhan, aku mau tanggung jawab, Tuhan. Tanggung jawab apa? Talenta yang Tuhan berikan buat aku. Aku tahu memberikan, seandainya katanya aku diberikan Tuhan untuk mengajar, atau aku akan belajar dengan sungguh-sungguh dan mengajar. Aku tanggung jawab dengan anugerah yang Tuhan berikan buat aku. Aku nggak bisa main gitar, ya udah nggak apa-apa. Jangan kita paksain sampai tangan kita putus gitu loh. Percuma, nggak bisa. Nah, hari ini di Titus 2 ayat 9, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Nah, saya mengatakan saya sendiri saja lah ya. Jadi akhirnya saya sadar, saya bukan tipe yang orang bisa main musik. Saya tidak terusin, tapi saya melayani orang. Ya, di kampus saya melayani teman-teman supaya mereka dengar Yesus. Saya mulai ada Bible study. Ya, inilah yang saya lakukan dalam hidup saya. Ya, pertama saya sedih kok, kenapa sih Tuhan, aku mau main gitar Tuhan. Jangan. Kita harus mempunyai tanggung jawab terhadap apa yang Tuhan Yesus titipkan talenta Dia di dalam kehidupan kita. Jangan maksa kehendak kita seperti saudara seiman kita ini, supaya pacar itu, cewek itu, melihat aku. Supaya cowok itu yang aku suka, dia tahu aku pintar. Jangan. Jangan mempunyai motivasi di dalam pelayanan. Jangan mempunyai lencana ya yang aneh-aneh. Ya, Tuhan tidak akan mengindahkan itu. Ya, karena itu hari ini marilah kita belajar. Tahu satu hal, kita setiap orang beda dengan yang lain. Marilah kita tanya kepada Tuhan, Tuhan, aku di mana? Kalau memang contohnya saya ditegur Tuhan. Kalau kita mau jadi pendeta, kita mengatakan kita jadi hamba Tuhan, jemaat panggil Pastor Amin. Jangan kiranya enak didengar pendeta atau Pastor Amin. Tapi tanya diri sendiri, are you a good pastor? Apakah engkau adalah pendeta yang baik? Apakah engkau melakukan tanggung jawab engkau menjadi pendeta? Aku takut sekali. Karena itu, puji Tuhan, saya taat kepada Tuhan. Aku tahu kayak hari ini, libur, saya jam 5:30 turun. Pembantu saya nggak mengusulin makanan saya. Dia katakan, Pak, ini hari ini kan libur. Emang mau kemana? Saya bilang kalau doa itu boleh libur nggak? Dia ketawa. Tidak, katanya. Pabrik memang libur, tapi doa kan nggak libur. Jadi jam 6 saya ke gereja. Ya, saya berdoa 45 menit, saya balik ke rumah, temenin Cik Vivi jalan olahraga. Jadi panggilan kita, tanggung jawab kita kepada Tuhan. Saya komit tiap hari mau berdoa, Senin sampai Sabtu. Tapi saya mau temani istri saya jalan. Apa yang harus lakukan? Doa dulu, baru pulang temani istri jalan, boleh kan? Jadi liburan itu nggak bisa bilangin oke libur, doa saya juga ikut libur dah. Ketawa dia pembantu saya. Jadi hari ini tanggung jawab kita terhadap Tuhan itu besar sekali. Pada suatu hari kita akan hadapan dengan Tuhan Yesus, hitung-hitungan. Kalau Anda adalah pelayanan musik, apakah Anda lakukan dengan yang baik? Anda seorang pendeta, apakah Anda melakukan pekerjaan engkau yang baik? Saya takut. Jangan kiranya enak dipanggil pastor. Jangan kiranya enak dikasih orang yang, kamu di mimbar terus, kamu hebat ya. Enggak hebat. Percuma kalau kita hebat di dunia ini, dipandang orang itu kita luar biasa. Sesudah kita mati, kita menuju ke neraka. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita sadar, saya mempunyai tanggung jawab terhadap Tuhan. Marilah aku melakukan apa yang Tuhan berikan buat aku dengan sepenuh hati, dengan tulus dan setia. Saya kepengen main tenis, tapi saya harus mau berdoa jam 6 pagi. Aku mau setia terhadap Tuhan.
Karena Tuhan Yesus terlalu baik terhadap kita. Ya, Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Bentuklah kami Tuhan, ngajarlah kami supaya kami bisa menjadi anak Engkau yang setia, yang cinta pada Engkau. No turning back, dan tidak ada nyesal, tidak pandang ke belakang. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu.